Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Firdaus, mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hamdan Wadi. Kali ini kita akan membahas mengenai 12 profiling peserta didik atau karakteristik peserta didik. Tahu nggak apa itu karakteristik peserta didik? Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita. Karakteristik peserta didik memiliki 12 aspek. Nah, apa saja 12 aspek itu? Yang pertama, aspek etnik, yang kedua aspek kultur, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, 9 perkembangan emosi, 10 perkembangan sosial, 11 perkembangan moral dan spiritual, dan 12 perkembangan motorik. Nah, ke-12 aspek ini akan kita kaji dalam temuan kita di lingkungan. Saya mengambil 3 peserta didik untuk dikaji bagaimana karakteristik peserta didiknya, bagaimana karakteristik dari masing-masing peserta didik yang ada di dalam video ini. Jeng 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 jeng, inilah peserta didik dari kelas 6 SDN 3 Bodak. Nah, ketiga anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Apa sih yang membedakan mereka? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulas masing-masing karakter atau profil dari peserta didik ini. Yang pertama, Ananda Mutia. Langsung saja kita ulas profilnya. 1. Etnik. Mutia adalah seorang anak yang memiliki etnik yang kuat dalam hal agama. Dari segi pakaian yang digunakan sesuai dengan syariat agamanya. Dia juga anak yang menghargai adat istiadat di masyarakatnya. Selain itu, dia adalah anak dari susu Sasak Tulen. Kedua, kultur. Mutia memiliki kultur yang kental dalam berbahasa. Dia terbiasa menggunakan bahasa Sasak dan dia pernah mengatakan kepada saya, "Ibu guru, saya lebih nyaman berkomunikasi dengan ibu guru menggunakan bahasa Sasak. Mohon maaf ya Bu jika saya salah." Yang ketiga, status sosial. Mutia memiliki status sosial yang bagus. Dia peduli dengan kondisi lingkungannya sehingga teman-temannya sangat menghargai keberadaannya. Di lingkungan rumahnya juga, Mutia terkenal dengan sikapnya yang sopan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, aspek minat. Mutia memiliki minat belajar yang tinggi. Dia adalah juara kelas atau peringkat 1 di kelas yang sebelumnya. Terlihat Mutia memiliki minat belajar yang tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya. Kemudian aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif Mutia sudah terbilang bagus. Dia mampu memahami setiap materi yang dijelaskan oleh guru dengan baik dan juga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk Mutia memahami materi yang diajarkan. Kemudian aspek kemampuan awal. Kemampuan awal Mutia terbilang sudah bagus. Saya pernah menanyakan kepada Mutia kapan saja waktunya untuk belajar. Dan Mutia menjawab, "Malamnya saya belajar Bu Guru." Jadi dari jawaban Mutia, kemampuan awalnya itu sudah terbiasa dilatih sehingga ketika materi baru yang akan dijelaskan mampu ia pahami dengan baik dengan waktu yang terbilang singkat. Yang ketujuh, aspek gaya belajar. Gaya belajar Mutia yaitu visual, lebih suka membaca dan audiovisual menonton video. Yang kedelapan, motivasi. Motivasi belajar Mutia terbilang tinggi karena Mutia merupakan anak yang akademisi. Yang kesembilan, perkembangan emosi. Perkembangan emosi Mutia terbilang bagus. Dia tidak pernah mengganggu temannya. Jikapun dia diganggu, dia tidak membalas. Dia tetap sabar. Namun jika temannya sudah melewati batas, dia akan melaporkan kepada gurunya. Yang ke-10, perkembangan sosial. Perkembangan sosial Mutia sudah bagus karena dia mampu berinteraksi dengan semua teman kelasnya dan memiliki sikap saling tolong-menolong dan kepedulian yang tinggi dengan sesamanya. Ke-11, perkembangan moral dan spiritual.
Perkembangan moral dan spiritual juga sudah bagus. Dia mengikuti ekstrakurikuler tahfiz Al-Quran dan kemarin dia mendapatkan juara 3 dalam lomba tahfiz Al-Quran tingkat siswa se-SDN 3 Bodak. Dan yang terakhir yaitu aspek perkembangan motorik. Perkembangan motorik Mutiah terbilang sedang. Dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan motorik kasar dan halus dengan baik. Peserta didik kedua yakni fasihul lisan atau bisa dipanggil fasih. Langsung saja kita ke profilnya. Yang pertama, etnik. Fasih adalah seorang anak yang memiliki etnik yang kuat dalam hal agama. Dari cerita ibunya bahwa Fasih sering pulang larut malam karena mengikuti pengajian yang ada di desanya. Fasih juga adalah siswa yang menjadi pemandu ketika kegiatan yasinan di sekolah pada hari Jumat dan dia adalah keturunan Sasak asli. Aspek kedua yakni kultur. Suku Sasak, kedua orang tuanya berasal dari suku Sasak juga. Yang ketiga, aspek status sosial. Status sosial Fasih terbilang cukup baik. Kedua orang tuanya bekerja sehingga pemenuhan kebutuhan sekolahnya terbilang lengkap. Minat belajar Fasih tergantung dari materi yang dipelajari. Jika ia mudah memahami materi tersebut, maka ia akan senang belajar. Namun jika dia sulit memahaminya, dia akan bermalas-malasan. Yang kelima, perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif Fasih terbilang bagus, bahkan dapat melampaui Mutiah. Namun karena rasa malasnya itu yang membuat kemampuannya bisa dilangkahi oleh Mutiah. Yang keenam, kemampuan awal. Kemampuan awal Fasih terbilang sedang karena dia benar-benar harus berkonsentrasi baru bisa memahami materi yang guru jelaskan. Kemudian gaya belajar. Gaya belajarnya menggunakan audio visual yakni menonton video. Motivasi belajarnya terbilang tinggi karena dia masuk ke peringkat besar di kelas sebelumnya. Kemudian perkembangan emosi. Fasih masih sering lepas kontrol di dalam kelas. Jika ada yang mengganggunya, dia akan memukul temannya. Untuk perkembangan emosi, Fasih masih sangat rawan dan perlu bimbingan dari guru untuk Fasih dapat mengontrol emosinya dengan baik. Perkembangan sosial Fasih sudah terbilang bagus. Dalam kerja kelompok, dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan temannya dan juga dia sering menjadi ketua kelompok dan mampu mengatur kelompoknya dengan baik. Yang ke-11, perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral dan spiritual Fasih sudah bagus. Dia peduli dengan keadaan sekitarnya, seperti membuang sampah pada tempatnya, membantu temannya mengambil pulpen yang jatuh, membagi makanannya kepada temannya, dan dari segi agamanya atau spiritualnya, dia sering mengaji dan memimpin yasin ketika imsak di hari Jumat di sekolah. Dan terakhir, perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik Fasih sudah bagus, nilai di mata pelajaran PJOK sampai 90. Jika dilihat dari nilai tersebut, maka kemampuan motorik Fasih sudah terbilang sangat bagus. Peserta didik yang ketiga yakni Muhammad Al-Ghazali atau sering dipanggil Gaza. Etiknya berasal dari Lombok, kulturnya berasal dari suku Sasak, status sosialnya kurang baik karena ibu dan ayahnya merantau ke luar negeri dan dia dibesarkan oleh kedua kakek dan neneknya. Minat belajarnya sangat kurang, perkembangan kognitifnya juga kurang, kemampuan awalnya masih sangat kurang juga, gaya belajar kinestetik, motivasi belajar sangat kurang karena kondisi lingkungan sekitar baik keluarga maupun dari teman sebayanya. Perkembangan emosi masih belum bisa terkontrol dengan baik. Perkembangan sosialnya juga kurang baik karena dia seperti dijauhi oleh para teman-temannya karena kembali lagi kepada kondisi keluarga yang dia alami. Kemudian perkembangan moral dan spiritual masih sangat kurang karena perlu bimbingan khusus dan tindak lanjut dari keluarganya dan memberikan perhatian yang lebih intensif kepada Gaza. Kemudian perkembangan motorik. Nah, di sini yang unik pada Gaza, dia lebih aktif di perkembangan motoriknya. Bahkan nilai PJOK-nya sampai mencapai 88. Dan saya melihat dia punya keahlian dalam hal bermain sepak bola. Ketika pelajaran PJOK pun dia sangat antusias.